Oh gitu, ke kanan. Kayak pas ke kiri tadi. Gak apa-apa. Kebetulan pas yang ngatung tadi juga yang pertama datang. Berarti habis itu yang kanan. Yang ya. kiri dulu. Oke, sayap kiri dulu Pak Irsan sama Pak Topik. Langsung tuh. Ya. Baik, terima kasih pimpinan Ketua Komisi 1. Yang aku hormati Pak Wakil Ketua dan seluruh anggota Komisi 1. Yang aku hormati Bapak Kepala Dinas Sosial beserta istri, Kepala Dinas Kesehatan dan jajarannya, Pak, serta sebentar dulu. Yang tengah-tengah ini dikosongin kenapa? Ya, batas dulu. batas. Untuk sekat aja kan? Batas. COVID. Dan seluruh jajaran Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Saya cari-cari Dokter Budi nggak ikut ya. Tadi rencana mau ikut, tapi mendadak harus ke Banjarmasin. Oh. Ngurusin Pak tesisnya, ada tanda tangannya harus segera hari ini. Oh begitu. Dokter Rosina mungkin. Baik. Yang pertama dan mungkin saya coba saya ke komisi ke Dinas Kesehatan dulu. Saya beri apresiasi ya, untuk Dinas Kesehatan karena menurut saya pribadi data-data yang Komisi 1 perlukan itu selalu cepat direspon. Terutama saya sering koordinasi dengan Ibu Sri ya. Nah itu Ibu Sri, malam-malam pun saya WA dijawabnya juga. Alhamdulillah. Home care itu. Home care. Dan Dokter Budi biasanya karena saya punya nomor beliau berdua. Kalau Bu Dokter Zuhai saya cari-cari nggak punya, saya belum punya. Dokter Ani saya nggak tahu kalau pindah di Dinkes. Baik, yang pertama, yang kedua tentang regulasi Bu. Kalau saya baca Bu Kadis, ini perlu diperbaiki. Saya kira mungkin salah menuliskan. Itu bukan PP nomor 72, saya kira itu adalah Perpres 72 yang tahun 2012 tentang SKN, yang sebenarnya sistem kesehatan daerah pun juga sebaiknya juga ada ya, atau bagaimana, karena kabupaten lain itu kayak HST sedang membahas nih sistem kesehatan daerah. Karena di sana kan memuat sistem kesehatan secara umum dan ada subsistemnya yang kalau nggak salah ada 7 ya, dari A sampai G itu. Terus regulasinya Bu, yang kedua adalah tentang Perwali nomor 11 2022. Ini juga saya kira yang Ibu sampaikan di slide ini juga hampir semua muatannya tentang Perwali itu, dan saya apresiasi karena betul-betul fix dan pas begitu. Yang kami saya tanyakan dari regulasi ini, nanti kaitannya dengan anggaran Bu, adalah pertama, apakah home care ini anggarannya itu terpisah dengan anggaran home care reguler Bu? Artinya kan di puskesmas itu juga ada program home care sebelum ada visi misi wali kota yang mengkhususkan home care yang dengan sasaran tertentu. Ya kalau nggak salah di sasaran itu kan 3 sasaran lansia yang ada disebutkan tadi dikhususkan bagi masyarakat khususnya lansia. Artinya memang tidak spesifik semuanya ke lansia, tetapi maksud saya apakah ada perbedaan anggaran. Nah kalau ada beda anggaran antara visi misi home care program ini yang di Perwali ini dengan home care yang sudah berjalan secara reguler, ada bedanya nggak? Atau yang home care reguler dianggap dengan ditambahin lagi dengan anggaran home care yang dengan Perwali ini Bu? Kalau saya lihat tadi kan anggaran 1,2 waktu tanggal 22 Februari 2022 Dr. Budi menjelaskan waktu rapat dengan kita juga Bu, itu anggarannya belum nggak sampai 1,2 kalau nggak salah, masih 800 jutaan kalau nggak salah ya, karena catatan saya segitu. Nah ini apakah beririsan atau bagaimana Bu tentang anggaran ini? Terus yang ketiga, saya secara pribadi mendorong untuk ada inisiasi sistem kesehatan daerah itu Bu. Mudah-mudahan mungkin bisa lewat Dokter Ani kah Dokter Zuhai untuk menginisiasi itu terkait dengan perda. Terus yang keempat,
kalau saya melihat yang penjelasan dari Dinkes ya Kadis dan Kadinsos tadi itu kan hampir dua-duanya itu punya program. Dan kalau saya lihat foto-fotonya beda-beda, sepertinya beda orang. Nah, apakah memang tidak ada kolaborasi, Pak, antar dinas ini, terutama kan memang leading sektornya saya lihat sih sebenarnya diawali dari Dinkes dulu, baru nanti ketika timbul masalah yang lain yang sebagaimana dijelaskan Pak Ketua tadi di daerah itu memang namanya family center, jadi bukan sekedar sakitnya doang yang diobati, tapi sampai semuanya, ekonominya, kalau dia tidak punya akta atau apa KTP, KIA itu dibikinkan langsung dan seterusnya, nah, begitu. Nah, kalau dari foto-foto tadi saya lihat kok kayak seperti masing-masing, apakah itu tidak beririsan, Pak? Atau dinas sosial punya program sendiri, Dinkes punya program sendiri, sehingga tidak ada apa istilahnya ya, koordinasi atau bagaimana, ini cross check saja. Terus yang kelima tentang cakupan pelayanan home care. Di regulasi kita kan memang mengkhususkan bagi lansia, walaupun tadi di grafik saya lihat usianya ada yang 19 tahun juga, walaupun masih sedikit aja. Tetapi realitanya bagaimana sebenarnya? Apakah memang dikhususkan bagi lansia saja atau memang masyarakat pada umumnya? Nah, tadi tanyakan kawan sebelah saya, terus dapat itu dari mana? Apakah dari call center di puskesmas atau apa jemput bola atau bagaimana, atau menunggu laporan atau bagaimana? Nah, nanti ini kaitannya dengan call center yang harapannya itu apa ya, yang SPBE itu, sistem pemerintahan berbasis elektronik yang ada aplikasi dan seterusnya, apakah kita di home care ini ada atau belum, begitu Bu. Terus yang terakhir yang keenam tentang tim pengendali. Di regulasi Perwali itu kan tim pengendali ada tingkat kota, terus ada tingkat kota, dalam hal ini ada dinas kesehatan kalau nggak salah gitu ya. Terus yang tingkat puskesmas ya kalau nggak salah, itu seperti apa koordinasinya nanti, pelaporannya bagaimana dan seterusnya, karena ini kaitannya dengan laporan-laporan yang sinkronisasi data-data dari home care yang dilakukan dengan anggaran khusus tadi. Terus itu saya kira cukup untuk Dinsos, Dinkes dan Dinsos. Ada 4. Yang pertama Pak, saya akan bertanya dengan data yang 7 Februari 2022 ketika kami kunjungan ke tempat pian Pak. Nah, kan pian menjelaskan dan diminta oleh Pak Wali kemarin ada 39 permasalahan yang ada di Dinas Sosial. Nah, itu progress reportnya seperti apa Pak? Kita akan mengetahui, dan kalau memang perlu dukungan anggaran saya kira teman-teman di Banggar akan mendorong untuk hal itu. Yang kedua Pak, saya minta progres juga tentang SLRT Pak. Karena bagi kami SLRT ini juga satu sumber data untuk ini, home care kita. Apakah sudah jalan atau belum? Kalau belum, kendalanya apa? Terus targetnya kapan Pak supaya bisa di-launching oleh siapa begitu? Pak Wali kah? Pak Kadis? Terus yang ketiga, sudah di ketiga. Ini tadi yang beririsan tuh Pak, minta penjelasan Pak, yang beririsan dengan dinas sosial, apakah ada dinas kesehatan, apakah ada irisannya atau enggak. Tentang penelitian indikator penerima bansos oleh Bapeda ini, saya kira mungkin bukan penelitian kali ya, atau apa, survei begitu kah Pak? Nah ini mohon dijelaskan ke kita Pak. Terus yang terakhir, tadi saya mau nanya ukuran stikernya sebenarnya, cuma ternyata sudah di foto, sudah ada tadi, kelihatan sebesar kepala kita lah. Saya kira itu eye catching ya, itu bagus aja betul. Karena kalau kecil-kecil nggak kelihatan besar ya. Siap. Saya kira saja pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini total sekitar 9 atau 8 ini ya. Ya, tetap saya yang kedua. Siapa tahu pertanyaan dia sudah masuk sini. Jadi tetap saja kita berikan. Masih pimpinan. Assalamualaikum